Apa kabar Ramanginang, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada? Kami harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya lah kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, untuk firman Tuhan kita hari ini, di hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Audo parmahanadinggan, hutadado akanadiau, jaladitadana sidadau. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk menceritakan tentang Allah dan juga umatnya, sering dimetaforakan sebagai gembala dan juga domba-dombanya. Ini merupakan hubungan yang sangat erat, di mana Allah mengasihi seluruh ciptaannya, di mana Allah mengenal siapa yang diselamatkannya, dan juga Allah mengenal segala yang diciptakannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, demikian juga dengan gembala. Kalau dia termasuk dalam gembala yang baik, maka dia mengenal seluruh domba-dombanya. Walaupun banyak berserak, dia akan tetap mengenal satu persatu untuk domba-domba yang digembalakannya. Ada dua tipe gembala, gembala dengan upahan atau gembala yang baik. Gembala upahan adalah gembala yang digaji, sehingga dia tidak memerlukan seberapa banyak gembala yang digembalakan. Dia tidak memerlukan untuk mengenal secara spesifik untuk domba-domba yang digembalakannya, karena menurutnya apapun yang dia lakukan, dia akan menerima upah atas pekerjaannya. Begitu juga dengan gembala yang baik. Kalau dikatakan dia gembala yang baik, dia akan mengenal seluruh domba-dombanya. Tidak seekor pun atau tidak seorang pun gembala yang tidak mengenal untuk domba-domba peliharaannya atau domba-domba yang digembalakannya. Seperti juga dengan Tuhan yang merupakan gembala yang baik. Dia mengenal kita dengan sangat baik. Dia mengenal kemana arah kita. Dia tahu kemana kita pergi dan kemana kita hilang sejenak. Sehingga gembala yang baik, yaitu Allah, sangat mengerti arah dan tujuan domba-domba peliharaannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, begitu juga dengan gembala yang baik menurut nats kita hari ini. Bukan hanya gembala yang mengenal dombanya, tetapi domba juga mengenal gembalanya. Ada hubungan perasaan, ada hubungan batin, ada pengenalan yang sangat terhubung, dan ada pengenalan yang baik antara gembala dan domba-dombanya. Begitu juga dengan gembala beserta dengan umatnya. Bila gembala itu upahan, dia tidak memerlukan untuk pengenalan. Tetapi bila dia gembala yang baik, mengorbankan dirinya pun dia mau. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, inilah yang tercantum di dalam nats khotbah kita hari ini. Bagaimana gembala diibaratkan adalah pemerintah. Bagaimana gembala diibaratkan seorang rohaniawan. Dan bagaimana gembala diibaratkan orang tua di tengah-tengah keluarga. Tentu sebagai orang tua, kita mengenal anak-anak kita. Kita tahu bagaimana watak, sifat, kekurangan dan kelebihannya. Bahkan kita sangat mengenal bagaimana dia harus berinteraksi, bahkan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebagai orang tua, kita juga tahu apa kebutuhan yang dia perlukan, sehingga kita tidak lagi tawar-menawar atas yang terjadi untuk anak-anak kita, karena kita tahu kita adalah gembala, orang tua yang memimpin, menuntun, dan memberi contoh untuk para keluarga besarnya.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menurut nats ini orang tua mengenal anak, anak pun mengenal orang tuanya. Demikian juga untuk kaum rohaniawan di tengah-tengah gereja. Sebagai gereja orang-orang yang percaya, layaknya lah seorang gembala yang memimpin di wilayah, yang memimpin di gereja maupun di tengah-tengah gereja dengan berbagai aras umat, harus mengenal siapa yang dipimpinnya, siapa yang dituntunnya, dan siapa yang digembalakan. Sehingga tidak seorang pun ada gembala yang tidak mengenal orang-orang yang dituntunnya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan proses pemerintahan. Pemerintah harus mengenal bagaimana rakyatnya, dan rakyat pun harus tetap mendoakan pemerintahnya agar adanya hubungan antara pemerintah dan juga rakyatnya untuk satu hati membangun negara. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, diingatkan sekali lagi bahwa gembala akan mengenal domba-dombanya. Maka seorang gembala di tengah gereja, rumah tangga, dan pemerintah mengenal baik siapa yang dipimpinnya, bukan tanpa hukuman, bukan tanpa nasihat, bukan tanpa arahan. Semuanya dilakukan agar tidak seorang pun domba-domba itu hilang. Kembalilah ke jalan gembala yang baik, dan biarkanlah gembala yang baik menuntun seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya seorang gembala pun haruslah berpusat kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Mari Bapak Ibu, hiduplah dituntun oleh Tuhan. Hiduplah sebagai domba-domba yang mau digembalakan, sehingga antara gembala dan umatnya, dan umat serta gembalanya, anak dan orang tua, pemerintah dan rakyatnya, terhubung satu dengan yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau menyatakan bahwa firman Tuhan yang telah kami dengarkan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang mengenal kami, yang mengetahui kami, bahkan sangat jelas memenuhi setiap kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau Sang Gembala kami. Tuntun kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi domba-domba Tuhan, umat-umat Tuhan yang mau dipelihara, yang hidupnya mau dituntun. Bahkan kami juga menyerahkan diri kami agar kami Tuhan mampu menjadi seorang pemimpin, mampu untuk memimpin diri kami, keluarga kami, dan untuk orang-orang di sekitar kami. Yakinkan kami Tuhan untuk tidak keluar dari jalan-Mu, tetapi biarlah kami dipelihara oleh kasih setia-Mu, sehingga kami dituntun seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Tuntun kami, berikan kami kekuatan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.